bersama saya Jovan dengan NIM 2602167832, dan pas saat ini saya akan mempresentasikan nomor 1 saya pada mata kuliah Deep Learning tahun 2023-2024 soal UAS atau Final Exam. Yang pertama, soal pertama satu ini kita diberikan dua dataset. Saya memiliki dataset satu yang isinya itu adalah APL atau AMD, dan ini adalah soal STM. Jadi yang pertama kita harus lakukan itu adalah melakukan eksplorasi data terlebih dahulu. Lalu dataset ini dibikin Windows System dengan 5 dari Senin sampai Jumat dan Horizon 1. Dan selanjutnya itu pisahin ke 80 train, 10 file, dan 10 tes. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah nge-read dulu yang pertama kita lakukan itu adalah ngambil semua library yang kita akan perlu, dan library lain itu akan juga diimport jika diperlukan di selanjutnya. Pertama, kita mengambil dua dataset ini, kita nge-read pd.read csv dan melakukan df-nya, df head. Ini adalah data frame Apple dan ini adalah AMD. Oke, kita ambil info dua-duanya. Diketahui kita semua itu punya 7 feature, dan semua feature itu punya label yang sama. Tetapi setiap dataset itu yang dataset Apple punya 9.900 dan yang AMD itu 10.000 lebih. Kita tahu juga date yang masing-masing adalah objek dan bukan time series date. Kita harus perlu ganti itu. Tapi sebelum itu kita akan cek NA masing-masing, diketahui semua itu NA-nya 0. Lalu kita mengubah jadi date-nya ubah jadi date time, dan udah jadi date time ya, date time. Lalu kita melakukan eksplorasi. Nah, ini yang Apple pertama. Kita itu ngambil date sama close-nya aja. Jika dilihat dari sepanjang datasetnya, ini adalah grafnya. Dilihat dari 1980-an lebih sampai 2020. Sekarang seperti inilah grafnya. Jadi ada keluaran iPhone pertama dan udah semakin meroket. Dan ini adalah yang AMD, sama kurang lebih time frame sama dari 1980-an sampai 2020. Lanjut saja, kita akan menyelesaikan soalnya. Kita itu pertama bikin function untuk Windows ya. Kita ambil data Windows sama Horizon, lalu kita cekin aja ini date-nya itu 5, Windows itu 5, Horizon itu 1, dan fitur yang kita akan ambil itu cuman close saja. Kita masukin ke datanya, lalu kita masukin X sama Y-nya. Yang X biasa itu adalah Apple, yang 2 ini adalah AMD. Kita import split dari sklearn.model selection, masing-masing dimasukin, terus dilihat train set datanya itu 3 dimensi sudah dipisahkan secara teratur 80-10-10. Juga demikian dengan data frame AMD. Lalu buatlah arsitektur. Misalkan LSTM punya unit 50 dan node terakhirnya itu adalah perceptron dengan unit 1. Jadi langsung saja kita buat modelnya seperti ini. Ini minta LSTM 50 unit, ambil relu, dan lastnya itu adalah dense dengan unit 1 karena ini perceptron. Kita compile dengan updam dengan lossnya MSE, dan ini model pertama kita fitkan dengan extrain yang pertama, yaitu Apple. Setelah 50 epoch, kita summary in punya param 10.400 dan yang dense itu 1. Dan jika kita tes lossin, loss yang terima itu sekitar 18, which is very good. Kita lakukan juga pertama dengan dataset lainnya. Setelah 50 iterasi atau epoch, kita ambil tes lossnya, dan ini sekitar 0,36, jauh lebih bagus.
Oke, dari nomor sebelumnya itu kita bikin arsitektur, lalu kita modifin arsitektur itu sesuai kitanya, kita mau nambahkan fitur atau mengurangi fitur. Kita itu ganti parameter juga boleh, atau tambahin hyperparameter, dan juga dijelasin. Awalnya itu mau ambil bidirectional dan early stopping, tetapi ternyata setelah melakukan itu tidak, hasilnya itu makin parah daripada makin bagus. Makanya yang aku bikin modelnya itu sesimpel ini aja. Bedanya sama di atas itu cuman saya yang nambahin satu layer lagi, yaitu layer dense dengan unit 5 untuk mewakilkan window size-nya. Itu cara pikir saya. Kalau kita model compile model ini sama dengan Adam dan MSE, dan epochnya aku kurangin jadi 40. Ternyata yang aku lihat itu dari atas itu udah sebelum 10 epoch aja udah menghasilkan loss yang begitu kecil. Lalu saya kurangin aja 40 supaya hematin computational power. Lalu kita summary-in, kita ambil 10.400, 225, 255 dan 6. Kita melakukan tes loss mode itu sekitar 19. Yang untuk model yang pertama ya, yang tadi di atas itu 17. Terus yang kedua itu jadi 0,3. Kita itu dapat disimpulkan bahwa kedua model itu mempunyai hasil yang tidak jauh beda. Namun hasil model pertama itu lebih baik daripada hasil model yang kedua. Nah, terus kita itu lakukan evaluasi dengan RMSE, MAE, dan EMPE. Dan juga dijelasin kenapa. Langsung saja, ini kita prediksi masing-masing. Yang pertama itu adalah model pertama dengan dataset pertama, lalu ada model kedua dengan dataset pertama, model pertama dengan dataset kedua, dan model kedua dengan dataset kedua. Setelah itu, ini saya memiliki error di mana dataset bukan, dimensi array-nya itu harus sama dengan 2 atau lebih kecil daripada 2. Lalu saya melakukan reshape di sini. Yang hasil reshape-nya seperti ini. Lalu kita ambil aja MS pertama, MAP pertama, ini hasilnya. Dan ini hasil yang modifnya. Sama yang pertama, dan ini yang adalah modifnya. Coba print aja. Oke, sedikit error. Ternyata ini adalah MSC, MI, dan MP yang terakhir. Dilihat dari yang atas itu sedikit lebih parah. Cuman sedikit doang. Lebih parah. Lalu kita diketahui bahwa model pertama hasil RMSE, MAP, dan MP-nya lebih kecil dibanding model yang dimodif dengan margin yang sangat kecil. Oleh karena itu model pertama adalah model yang lebih baik digunakan karena lebih akurat dan simple. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.